Halo, sahabat kimia Bishan di seluruh Nusantara. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi kimia di kurikulum sekolah penggerak. Nah, materi kimia yang akan kita bahas adalah kimia hijau. Kimia hijau adalah materi kimia kelas 10 pada kurikulum sekolah penggerak. Nah, apa sih keterkaitan antara kimia dengan kimia hijau? Sebelum kita membahas tentang kimia hijau, yuk kita lihat apersepsi dulu. Apersepsi yang pertama adalah apa sih yang kamu pikirkan saat mendengar kata kimia hijau? Yang kedua, apa saja sih proses reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait kimia hijau? Nah, sebelum kita membahas apa sih sebenarnya kimia hijau, yuk kita cari tahu. Kimia hijau dapat kita definisikan sebagai berikut. Yang pertama, kimia hijau disebut juga sebagai kimia berkelanjutan. Yang kedua, kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang menganjurkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya loh. Kemudian yang ketiga, kimia hijau adalah kimia yang ramah lingkungan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali proses kimia yang terjadi di sekitar kita. Yuk kita intip. Nah, seperti yang sahabat belajar lihat, ada beberapa proses kimia di dalam tayangan ini. Yang pertama adalah proses pembakaran, kedua adalah proses pembuangan limbah ke perairan, kemudian adanya tumpukan sampah plastik di permukaan. Semua proses ini adalah proses yang bertentangan dengan kimia hijau. Nah, karena bisa menyebabkan kerusakan pada bumi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bumi, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Nah, langkah untuk melindungi bumi yang sudah dilakukan oleh Badan Internasional adalah pembuatan Undang-Undang Pollution Prevention Act atau dikenal dengan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran pada tahun 1990. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka diadakan beberapa konsep pengembangan untuk melindungi bumi. Nah, di sini dimulai pada tahun 1998, Paul Anastas bersama rekannya Warner mengembangkan prinsip yang sesuai dengan kimia hijau. Nah, konsep yang mereka cetuskan dikenal sebagai 12 prinsip kimia hijau. Nah, pasti penasaran kan? Apa saja? Yuk kita intip. Prinsip kimia hijau yang sudah dikonsep oleh Anastas dan rekannya itu berisi tentang yang pertama konsep pencegahan, yang kedua atom ekonomi, yang ketiga sintesis kimia yang tidak berbahaya, yang keempat merancang bahan kimia yang lebih aman, yang kelima pelarut dan alat bantu yang lebih aman, yang keenam desain untuk efisiensi energi. Konsep yang ketujuh penggunaan bahan baku terbarukan, yang kedelapan mengurangi derivatif atau turunan senyawa. Kemudian yang ke-9 penggunaan katalisis, yang ke-10 desain untuk degradasi, yang ke-11 analisis real time untuk pencegahan polusi, yang terakhir penggunaan bahan kimia yang lebih aman secara inheren untuk pencegahan kecelakaan. Oke, sahabat belajar, dengan adanya beberapa konsep kimia yang sesuai dengan kimia hijau dan ada juga yang tidak sesuai dengan kimia hijau. Di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali proses reaksi kimia yang terjadi, baik yang sesuai dengan kimia hijau ataupun yang tidak. Apa saja sih proses reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai? Yuk kita kepoin. Nah,
Di sini terlihat proses reaksi kimia hijau yang pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah fotosintesis. Bukan hal yang asing lagi ya. Di sini terlihat video dengan adanya bantuan sinar matahari, maka tumbuhan itu bisa melakukan pemasakan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, kemudian yang kedua, reaksi yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari adalah fermentasi. Nah, pada video ini terlihat proses pembuatan tapai beras ya, tapai ketan hitam. Nah, pasti udah coba makan ya. Nah, di sini termasuk ke dalam reaksi fermentasi yang melibatkan karbon dioksida. Kemudian, reaksi yang berikutnya, yuk kita lihat. Nah, ini adalah perkaratan. Ini sangat familiar sekali dengan kita. Jika suatu besi kontak dengan udara dan air, maka akan menyebabkan dia menjadi berwarna coklat yang dikenal dengan perkaratan. Apa saja sih reaksi lainnya? Yuk kita lihat. Reaksi yang keempat adalah pembakaran. Nah, ini juga sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nampak pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini bisa menyebabkan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pembakaran sempurna yang menghasilkan karbon dioksida. Kemudian pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan karbon monoksida yang dikenal dengan senyawa CO. Senyawa ini sangat berbahaya loh buat kesehatan. Senyawa ini nggak bisa kita lihat karena tidak berwarna dan tidak berbau. Sementara hasil dari pembakaran sempurna menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini nanti bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yuk kita lihat reaksi berikutnya. Nah, reaksi berikutnya adalah penjernihan air. Di sini nampak airnya sangat kotor. Mungkin di lingkungan sahabat belajar juga banyak airnya yang kotor, seperti misalnya airnya berbau lumpur, sehingga tidak nyaman untuk digunakan. Nah, air ini masih bisa kita gunakan, tetapi harus melalui proses penjernihan air. Proses penjernihan air itu bisa kita lakukan dengan cara filtrasi atau penyaringan, atau dengan penambahan zat kimia, misalnya seperti penambahan tawas ya. Nah, materi kita sudah selesai. Saatnya untuk menguji pemahaman sahabat belajar. Nah, di sini setelah menyimak materi tentang kimia hijau, nah sahabat belajar bisa mengerjakan tugas latihan, ya dikerjakan di dalam buku latihan. Yang akan sahabat belajar buat adalah tuliskanlah persamaan reaksi yang setara dari proses kimia berikut. Yang pertama fotosintesis, fermentasi, perkaratan, pembakaran, dan penjernihan. Baiklah, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu seperti yang sudah kita sepakati. Nah, untuk materi pada video kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu pada video berikutnya tentang perkembangan teori atom. Salam sehat, salam juara. Terima kasih. See you next time.